Makna kedua, mayit, artinya yang akan meninggal, yang sebentar lagi. Kita ini insya Allah masih lama, ya kan? Oleh karena itu, yang sebentar lagi itu, maka bahasa fikihnya yang sedang sakarat. Kok bisa begitu? Disebut yang sudah mati, mayit sudah mati. Tapi yang dimaksud akan mati. Biasa dalam budaya bahasa kita juga begitu. Ibu kemana? Si anak jawab, ibu lagi jahit baju. Boleh tanya, yang dijahit baju apa bahan? Ibu lagi ngapain? Lagi masak nasi. Emang nasi yang dimasak? Nasi mah udah jadi. Tapi ketika kita mendengar mengucapkan itu, apa disalahkan? Tidak. Bagian dari sunnah Rasulullah buat kita, kalau ziarah kubur disuruh salam apa enggak? Salam. Mana lebih bagus, kita dengar jawabannya apa enggak dengar? No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali dengan subuhnya. Kita berjamaah, kita i'tikaf sejenak, meneruskan silaturahim kita. Tak lain dalam rangka usaha untuk bukan cuma sekedar menambahkan kedekatan, akan tapi pada saat yang sama juga semakin berusaha menambah perkenalan kepada ajaran-ajarannya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau dia memerintahkan kita untuk kenal kepadanya, jembatannya adalah ajarannya. Kenali ajarannya, itu yang semakin menambah kedekatan. Dari sekian ajarannya yang ada, tak berlebihan. Kalau kita katakan yang pertama dan utama adalah tentang kematian. Kalau di sana kita dengar hadis, amalan paling bagus adalah jihad. Jihad sasarannya apa? Kematian. Gambaran bahwa kematian menjadi sasaran utama, maka pada fenomena jihad itu bukan dicari kematian, tapi memang dikejar. Mengejar kematian. Oleh karena itu kita menjadi bersyukur lagi, menambah kedekatan kepadanya lewat salah satu ajarannya, namanya kematian. Kematian dalam bab fikih ya disebut jenazah. Fikih jenazah kalau yang ini saya sebut sebagai bagian kedua, bisa nanti sampai akhir dimakamkan, dan setelah dimakamkan bisa fikih jenazah ketiga, keempat, kelima. Kita ini calon jenazah, maka menjadi aneh juga kalau kita nggak memberikan perhatian terhadap fikih jenazah. Fikih jenazah buat siapa? Buat kita, karena kita semua calon jenazah. Tolong angkat tangan yang calon jenazah. Nih ya. Baik, kita mulai. Fikih jenazah 2 ini di kredit ini. Pertama subtemanya
saat ini kurang A ini. Saat sakarat. Saat sakarat ini. Sakaratul maut kita udah kenal betul. Sakarat dari kata sakar. Sakar itu mabok. Mabok itu adalah simbol kedahsyatan derita yang dihadapi seseorang. Derita baik dalam artian fisik maupun non fisik. Yang fisik orang mabok, insya Allah kita bisa bayangkan. Yang non fisik juga bisa dibayangkan. Apalagi mabok apa ya? Mabok pujian. Dengar nggak? Jika wah apa saja itu selalu dicitrakan gitu kurang lebih. Al-Quran sudah menyebutkan itu orang-orang yang kayak begitu. Mereka adalah kaum yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka adalah orang-orang yang suka, senang dipuji terhadap apa yang mereka sendiri tidak lakukan. Luar biasa Al-Quran. Oke, itu sakarat. Apa subtema berikutnya? Pertama, talqin, tentang talqin. Yang kedua, memposisikan jenazah. Yang ketiga, membacakan surat Yasin. Talqin secara harfiah mendikte, mengajarkan. Ada metode pendidikan yang disebut dengan metode talqin. Kita mengajarkan anak-anak kita menghafal apakah surat-surat pendek ataukah doa-doa. Ayo nak ikutin, kita baca bismillah, dia baca bismillah. Kita baca ayat pertama, dia baca ayat pertama. Atau mundur lagi, masih huruf hijaiyah, A, Ba, ngikutin nggak dia? Tergambar talqin dalam konteks jenazah. Itu namanya mentalqin. Kalau mengajarkan anak-anak surat pendek atau doa-doa pendek juga di sana ada kesan makna talqin mengajarkan, luar biasa sangat sederhana. Tidak ada hal penting yang harus diperhatikan. Tetapi ketika mentalqin jenazah, jangan seperti mentalqin mengajarkan anak-anak surat pendek atau doa-doa, jangan digambar. Oleh karena itu nanti ada tata cara talqin. Oke, itu talqin. Kita masuk pada berikutnya terkait dengan talqin. Kok kecil ya? Bentar ya. Kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan, duduknya maju. Udah, kita masuk talqin ini. Ini udah di zoom ini. Apa saja subtema talqin yang penting? Iya. Yang pertama pengertian. Yang kedua dasar hukum. Yang ketiga tata cara. Pengertian sudah tadi, talqin.
Dasar hukumnya atau pengertian dalam artian fikih mengajarkan siapa? Calon jenazah apa yang sudah jenazah. Itu fenomena dalam konteks fikih di tengah masyarakat, dua-duanya akan dibahas. Ya. Sebab masa udah mati ditalkinkan, orang lagi hidup aja susah ditalkinkan, ya apa tidak? Dua-duanya. Yang penting pendekatan rasionya dan keyakinannya, mengajarkan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya itu lakinu mautakum. Saya harus nulis dulu. Ini dasar hukumnya ini. Ntar ya, biar jelas saya bantu tulis. Lakinu mautakum. Lakinu artinya talkinkanlah. Ketika diterjemahkan talkinkanlah, maka tergambar pengertian talkin tadi, ajarkan. Udah kelihatan ya? Oh, masih kurang besar ya. Ini harus pakai pembesar. Tuh, lakinu mautakum. Mautakum. Talkinkanlah mautakum, orang yang sudah mati. Itu hadis Nabi. Oke. Mautakum ini bentuk jamak plural dari kata mayit. Maka pertanyaan, mayit itu yang sudah mati atau akan mati? Dia mati. Tuh Nabi bersabda gitu. Maka kemudian kata mayit ini yang kemudian menjadi ini mesti sebentar ya. Ini di sini kita kaji kita yaitu tentang mayit. Menurut kajian bahasa, nih mayit deh, mayit sepakat yang sudah mati. Maka di tataran talkin, di tataran praktek ya, yang sudah mati ditalkin. Umumnya fenomena yang ada setelah dimakamkan, ada kita lihat banyak sikap keagamaan sudah dikubur terus ditalkinkan. Udah paham? Itu dia persis mengamalkan makna hadis lakinu mautakum. Tuh. Ini yang pertama, ini artinya sudah mati. Maaf. Ini artinya sudah mati. Sudah. Itu makna pertama. Gak bisa dibantah, mayit itu yang akan mati. Kita akan mati. Mau gak ditalkinin sekarang? Tuh gitu ya.
Maksud saya benar adanya dari pendekatan makna bahwa mereka yang mentalkinkan mayit yaitu yang sudah mati. Yang kedua akan mati, yaitu yang sedang sakarat. Alasannya apa? Alasannya sama hadisnya. Oleh karena itulah yang penting dipahami, mayit makna pertama yang sudah mati. Pada tataran praktek, kalau ada orang mentalkinkan jenazah yang habis dikubur, jangan serta-merta kemudian kebakaran jenggot. Sebab tidak jarang begitu, ya. Baru nanti tataran praktek buat kita, silahkan posisi pikiran pikir kita di mana, gitu. Adapun yang makna kedua mayit, artinya yang akan meninggal, yang sebentar lagi. Kita ini insya Allah masih lama, ya kan? Oleh karena itu, yang sebentar lagi itu, maka bahasa fikihnya yang sedang sakarat. Kok bisa begitu? Itu dia bagian dari kajian bahasa. Disebut yang sudah mati, mayit sudah mati, tapi yang dimaksud akan mati. Biasa dalam budaya bahasa kita juga begitu. Bahkan kebalikannya. Ibu kemana? Si anak jawab, ibu lagi jahit baju. Boleh tanya, yang dijahit baju apa bahan? Tuh, gitu. Baju udah jadi. Ada nggak ibu-ibu, bapak-bapak yang jahit baju mau lebaran? Ya nggak bisa dipakai. Apalagi bapak-bapak jahit sarung, bisa dipakai. Tuh, yang disebut yang sudah jadi. Tetapi yang dimaksud adalah yang belum. Bagian dari budaya bahasa. Saya lagi menerangkan yang berpendapat bahwa dimaksud mayit yang disebut adalah yang akan, yang belum jadi mayit. Ibu lagi ngapain? Lagi masak nasi. Emang nasi yang dimasak? Nasi mau udah jadi. Tapi ketika kita mendengar mengucapkan itu, apa disalahkan? Tidak. Kayak begitu pentingnya bahasa. Oleh karena itu dua-duanya benar. Maka pada tataran praktek ada yang mengamalkan salah satunya saja, yaitu akan mati. Logikanya, logika terbatas. Masa udah dikubur diajarin la ilaha illallah? Itu logika, ya atau tidak? Tetapi kemudian Nabi berkata, ketika mereka yang gugur di perang Badar dimakamkan di Baqi, campur waktu itu makam, kan mereka saudara-saudaranya semua itu, yang mukmin dan yang tidak mukmin. Selesai dimakamkan, Nabi berkata, disebutin satu-satu namanya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Fulan, fulan. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian janjikan? Sahabat kaget. Ya Rasulullah, kok engkau bicara sama orang yang sudah mati? Apa mereka mendengar? Jawab Rasulullah, antum lastum bi asma'a minhum. Kalian tidak lebih dengar ketimbang mereka. Ghairu annakum la tash'urun. Cuma kalian tidak merasa. Kalian tidak mendengar maksudnya. Sudah paham? Pertanyaan,
mendengar apa tidak? Dengar. Bagi kita sekarang, mana yang lebih bagus, lebih baik? Kita mendengar atau kita tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Lebih bagus tidak mendengar. Itu bagian dari hikmah Allah. Coba kalau mendengar itu, udah kabur apa enggak? Apalagi bagian dari sunnah Rasulullah buat kita, kalau ziarah kubur disuruh salam apa enggak? Salam. Mana lebih bagus, kita dengar jawabannya apa enggak dengar? Nah, tuh gitu. Kesimpulannya dia dengar. Oleh karena itu, ketika ada bagian saudara-saudara kita mentalkin setelah dimakamkan, nggak usah komentar yang udah mati. Saya memang langsung dengar saat memakam, udah mati. Belum lagi azan. Azan kan buat sholat. Di kuburan diazanin. Emang logika sederhana. Emang dia mau diajak sholat? Iya atau tidak? Azan itu maknanya banyak. Kalau dalam konteks masuk waktu, itu dia yang namanya panggilan sholat. Iya atau tidak? Tapi Rasulullah ketika bayi lahir disuruh azanin apa tidak? Apa berarti maknanya suruh sholat? Tidak mungkin. Itu makna lain. Apa makna lain? Azan buat si bayi yang baru dilahirkan itu maknanya doa. Allahu Akbar sampai terakhir diazanin. Kayak apa memposisikan itu adalah doa? Ya Allah, Engkau maha besar. Hambamu yang baru lahir ini kecil, lemah, lindungi dia ya Allah. Begitu makna azan pada bayi. Jangan-jangan nggak pada diazanin dulu ya. Bahkan hadis itu belum selesai, kita juga bertanya, untuk apa ya Rasulullah diazankan? Dia sendiri yang menjawab, kai la yadurruhu ummus sibyan, agar dia tidak diganggu oleh ummu sibyan. Ummu artinya ibu, sibyan artinya anak-anak. Itu bahasa Arab, bahasa kinayah namanya. Harus agar tidak bisa diganggu oleh ibunya anak-anak. Bahaya kalau dipahami harfiah. Oleh karena itu apa maknanya? Anak kita usia 2-3 tahun, kerjaannya main melulu. Mainnya gundu kah? Nanti gedean layangan kah? Ibu bapaknya nggak pernah menyuruh, mengajarkan dia mengaji umpamanya. Udah terus dia senengnya sama mainannya, iya atau tidak? Coba lihat bapak-bapak yang sudah lanjut usia masih mancing mulu kerjaannya. Tuh, sisa-sisa hobi waktu kecil. Maka anak-anak kita yang tadi diilustrasikan senengnya sama mainan gundu atau bola apa saja, itu bola diajak tidur. Iya apa tidak? Itu mainannya saking senengnya gak boleh diambil, gak boleh dipindahin. Apa saja tuh mainan yang disenangi. Kalau posisinya sudah seperti itu, maka yang jadi ibu adalah mainannya, bukan ibunya. Ketika dipanggil sama ibunya, dia sedang main dengan hobinya. Mana yang dia dengar? Mainan apa ibu? Kayak begitu makna. Itu namanya yadurruhu umusibyan, dicelakakan oleh mainannya. Akhirnya udah sampai besar. Oke, kita kembali ke pokok persoalan. Pesan pertama bahwa jenazah itu dengar, ya kan?
Tapi jangan pula cari bukti. Dia ke kuburan dia dengerin, nggak ngomong. Iya. Yang tahu teriakan para jenazah itu binatang, utamanya kuda. Hadis Nabi, ketika kuda meringkik dia melihat ada apa. Oke, kita teruskan. Yang kedua, akan, ini nggak ada masalah, ya, akan mati ditalkinkan. Kita masuk pada cara, ya, mentalkinkan. Caranya kita langsung melihat hadis saja. Yang akan sama kita dengarkan ini hadisnya. Oke. Nih, hal-hal penting diperhatikan saat mentalkin. Yusannu 'indal ihtidar mura'atus sunan al-atiyah. Bahasa fikihnya, orang yang sedang sakarat disebut dengan muhtador. Muhtador dari kata hadir. Maka muhtador orang yang akan dihadiri. Dihadiri oleh siapa? Oleh malakul maut. Itu, maka disebut muhtador. Di mana kapan kita ketemu, dengar kata muhtador diucapkan, insya Allah sudah paham. Yang pertama, talqinul muhtador, la ilaha illallah. Berdasarkan teks hadis yang diajarkan kepada si jenazah, calon jenazah, cuma la ilaha illallah. Baru problema fikih, maksudnya perselisihan. Ada yang lengkap, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mayoritas ulama berkata afdolnya la ilaha illallah saja. Sebagian kecil kalau ditambah Muhammadur Rasulullah tidak apa-apa, rasional. Karena syahadah, kesaksian itu terbagi dua. Ada syahadat tauhid, la ilaha illallah. Ada syahadat Rasul, Muhammadur Rasulullah. Karena ada kata syahadat, maka kita semuanya bertasyahud, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Di mana ada syahadat tauhid, di sana ada syahadat Rasul. Tataran praktek nanti silahkan, ya, mau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah boleh, mau la ilaha illallah saja boleh. Apa standarnya, dasarnya? Lima rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini dia yang tadi hadisnya dibaca, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan, sebut maut, ya, yang akan mati. Ajarkan apa? Mengucap la ilaha illallah. Wa rawa Abu Daud dalam hadis lain yang disahihkan oleh Imam Hakim dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, ada hadis lain lagi. Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi sadar ketika kita kebetulan yang mentalkin, yakin seyakin-yakinnya bahwa ini kunci untuk masuk surga. Maka Nabi bersabda, kan enak, la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sudah paham? Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Gampang ya, surga. Baru kemudian menjadi tema bahasan para ulama. Dimaksud siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maksudnya adalah secara real, tidak mungkin orang sering maksiat
sekonyong-konyong akhir kehidupannya mengucap la ilaha illallah. Setuju apa tidak? Setuju. Maka dipaham akhir itu amat mencerminkan bagaimana awalnya. Kalau awalnya memang sering zikir umpamanya, insya Allah dipastikan saat sakarat dia sadar, ingat akan zikir itu. Terus tambahin lagi supaya lebih ingat. Itu dia yang maksudnya masuk surga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga maksiat luar biasa, lalu sakit membawanya dia meninggal. Sakit itu adalah cara Allah untuk membuat si hamba ini menjadi ingat kepadanya. Puncak ingat dimaksud dalam konteks ini adalah la ilaha illallah. Tidak menutup kemungkinan. Sebab Al-Quran merekam ada orang yang cuma sadar akan kekufurannya, kemaksiatannya, masuk surga. Siapa itu? Di surat Yasin, namanya Habib An-Najjar. Di zaman Nabi Isa, Nabi Isa mengutus guru untuk ngajarin kaum di sebuah kampung namanya Antioquia. Ditolak. Tambahin gurunya 2, ditolak lagi. Ditambahin 1 lagi, jadi 3. Maka Al-Quran ceritanya fa'azzazna bisinna ilaikum lamursalun. Cerita Allah. Di ujung kampung sana ada seorang namanya Habib An-Najjar mendengar kaumnya tidak menerima ajaran yang dibawa oleh guru ajaran Nabi Isa. Lalu berkata, ittabi'ul mursalin, ikuti dia, ikuti. Padahal dia belum iman. Menganjurkan. Enggak ikut juga kaumnya. Lalu dia meninggal. Sebelum meninggal, dia menyadari akan kesalahannya, dan itu direkam oleh surat Yasin. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Nyesel dia. Kenapa ya saya jadi nggak ikut sama dia, guru yang mengajarkan? Itu kan ajaran Allah. Allah yang menciptakanku. Sadar. Apa ayat berikutnya? Menginformasikan kepada kita bahwa Habib An-Najjar yang kondisinya seperti itu, yaitu baru sadar doang, taubat gitu kurang lebih, belum mengamalkan. Allah kasih tahu, masuk surga dia. Ketika sakarat udah diinformasikan dia masuk surga, dia masih berangan-angan bahwa kaumnya juga seperti dia. Direkam pula oleh Al-Quran, ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku tahu aku diampuni, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maksudnya optimis kita masuk surga. Bahkan ketika surat berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, surat Ad-Duha, akan aku berikan kepada engkau ya Muhammad sesuatu, dan ketika aku berikan sesuatu itu engkau senang. Tarda, senang. Apa sesuatu itu? Kata mufassir, sesuatu itu adalah otoritas memberi syafaat. Spontan ayat itu turun, Nabi bersabda, idzan la arda wahidan min ummati finnar. Kalau begitu aku tak redho ada satu orang saja di antara umatku di neraka. Senang apa enggak? Nah, kalau senang besok subuhnya udah kayak Jumat. Itu kurang lebih. Wat talqin innama yakunu fi halah ma idza kana la yantiqu bi lafzis syahadah. Talqin itu sebaiknya saat si calon jenazah ini sudah tidak berla ilaha illallah. Paham maksudnya? Bukan berarti kufur.
1 menit yang lalu kita yang menyaksikan, oh iya dia sudah bersyahadat, mengucap la ilaha illallah. Kalau sudah dipastikan seperti itu, jangan ada suara lagi di antara kita yang masuk ke telinganya. Sebab sadar atau tidak, dia merespon atau tidak, kalau ada suara, insya Allah batinnya masih full gitu, kurang lebih sadar. Dengar dia, maka bisa dipastikan karena dengar dia berkomentar, walaupun dalam hati. Dan saat dia berkomentar betulan, maka maknanya bukan akhir kalam dia. Oleh karena itu, jangan berisik, apalagi ngobrol. Dengar dia. Kalau memang mau berisik, jangan kenceng-kenceng. Itu posisi membaca Al-Quran. Ketika baca Al-Quran, dia tahu, makalah tambah senang. Tuh, gitu maksudnya. Jangan ada kata lain yang mengundang respon. Ketika ada, berarti bukan la ilaha illallah. Kalau saja setelah kita mentalkinkan si jenazah ini selesai, terus dia bisa ngomong umpamanya dengan lemah lembut minta minum, maka perlu ditalkin lagi. Oke, itu posisi talkin. Baru teknisnya jangan sampai ada kata mengajarkan. Ucapkanlah, itu dihindari. Kenapa dihindari? Apalagi kasusnya bahwa calon jenazah lebih alim ketimbang yang mentalkin. Nanti dia merespon itu. Iya atau tidak? Respon itu kan emosi. Aku juga tahu. Udah tahu. Gitu. Jangan ada. Oleh karena itu yang tadi saya maksud berbeda mentalkin anak-anak mengajarkan ayat pendek atau doa dengan mentalkin mengajarkan jenazah. Ayo siapa yang mau dipraktekin sini? Tuh kan. Dikit lagi wa talqin innama yakunu fil hadiril aqli al qadir alal kalam. Sejauh kita bisa menilai calon jenazah ini masih aktif, masih punya respon umpamanya, maka sejauh itu cara mentalkinnya. Kalau sudah tidak ada, itu kan menurut pandangan kita saja. Bisa jadi yang bersangkutan masih dengar, cuma dia tak bisa merespon. Oleh karena itu, yakini dia harus kita talkin gitu. Sesuai dengan lakinu mautakum, tidak dirinci ini orang alim apa orang awam. Enggak. Oleh karena itu tetap alim sama awam bisa dibedakan oleh kita yang masih hidup ketika kita mentalkin. Ini dikit lagi. Qalal ulama wa yanbaghi alla yuliha alaihi fi dzalik. Sebaiknya jangan ulang-ulang. Jangan kayak model kita tahlil la ilaha illallah. Jangan. Sebab nanti dia merespon dan menjadi bukan yang paling akhir adalah ucapannya la ilaha illallah. Itu sebaiknya. Oleh karena itu kalau sudah yakin bahwa dia sudah mengucapkan, udah diam. Li zahiril hadis, sesuai dengan makna lahiri hadis. Wa yara jamaah annahu yulaqqinu syahadatain, terkait dengan syahadat. Yang pertama bilang cukup talqinkan la ilaha illallah. Yang kedua boleh Muhammadur Rasulullah. Kepanjangan, kondisinya dia sudah lemah, cukup disingkat Allah, Allah, Allah. Dan banyak itu jenazah, calon jenazah maksudnya yang sedang sakarat terus berzikir Allah, Allah. Nggak usah ditalkin lagi, dia sudah bisa sendiri. Terus ditalkin dia marah. Li'annal maksud tuzakkiru tauhid.
Sebab substansinya talqin itu mengingatkan ketauhidan. Allahu a'lam bishawab. Sini dulu ada yang tanya, nambahin, ada yang mau ditalqin boleh. Nah ini silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan bahwa pertimbangan itu hanya dua, kepada yang saat sakaratul maut atau setelah meninggal pun bisa keluar. Tetapi ada pemahaman yang pernah saya tahu, talqin itu diajarkan pada saat sekarang ini nih. Karena kita pun calon mati tadi kita Ustaz. Dan yang mentalqin pun tidak bisa sembarang orang, harus orang-orang yang sudah kayaknya sudah diijazahkan istilahnya itu. Nah itu bagaimana pemahaman itu Ustaz? Iya, talqin dalam artian umum, mengajarkan. Kalau ini talqin dalam konteks jenazah, baik yang mau meninggal bentar lagi sakarat atau yang sudah. Kalau talqin itu maksudnya mengajarkan mengamalkan la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan di lidah. Profesi bidang politika, ekonomika itu sebenarnya sarana untuk mengamalkan la ilaha illallah. Tuh ditalqin maksudnya itu, kamu profesinya apa? Jangan tinggalkan ketika ke kantor la ilaha illallah di rumah. Ya apa tidak? Ketika sidang di gedung DPR jangan tinggalkan la ilaha illallah. Bagus tuh talqin. Demikian ya, mengajarkan untuk mengamalkan. Sejatinya begitu. Ya, ada lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, ingin saya tanyakan pertama, ketika kita mentalqin itu ke calon si mayit di telinga kanan atau sebelah kiri. Iya. Yang kemudian yang kedua, kadang di tempat kita itu ketika ada orang yang sakaratul maut itu ada yang membacakan Yasin atau Al-Kahfi kalau nggak salah. Mohon dijelaskan, terima kasih. Oh, yes. Di kanan apa di kiri? Ikan sifatnya teknis, situasional. Kebetulan dalam hidup kita tahu dia ini kanan, kuping kanannya kurang berfungsi umpamanya. Oh berarti kiri. Kita tahu kirinya enggak, maka di kanan. Teknis sekali. Dua-duanya udah di mulut. Jadi teknik. Yang penting sampai kepada kita informasi itu kan Allah, bahwa dia ngikutin. Yang lain kasih tahu, udah bertalqin. Jangan ditalkinin lagi. Itu teorinya. Tapi kan kesian, maka ada tadi berikutnya, bacakan surat Yasin. Bacakan surat Kahfi. Yasin itu memang dihadiskan oleh Nabi. Yasin qalbul Quran. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Ya tidak? Kita kalau nggak punya jantung nggak hidup. Punya sih jantung tapi nggak berdetak. Gambarannya begitu yang dimaksud oleh Rasulullah terkait Yasin. Maka kita lihat dalam fenomena kehidupan, majelis Yasin banyak sekali. Substansinya ayat-ayat kalam Allah, Al-Quran baca. Substansinya lagi diharapkan tak ada lagi yang dia dengar kecuali kalam Allah. Keluarganya ngajinya pada jelek-jelek umpamanya. Sementara calon jenazah ini alim, tahu yang salah, panjang pendeknya seenaknya. Jangan sampai terjadi itu, ya.
Akhirnya kita lihat ada yang disetelin kaset. Jangan kenceng-kenceng. Kira-kira dia nikmati, kita juga menikmati. Jadi demikian bagian dari usaha untuk dia fokus kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Udah Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustaz, talqin itu kan diberikan kepada orang yang misalnya akan mati. Nah, kalau pada waktu ditalqin, orang itu pada posisi terakhir nyawanya akan hilang, dia responnya dengan gini, dengan wasiat. Artinya gitu, waktu ditalqin tiba-tiba dengan nanti kalau aku mati bagi warisnya itu yang adil ya, atau si A diberikan. Apa itu respon daripada talqin ataukah itu pikiran dia yang terakhir? Tapi artinya kalau pikiran dia yang terakhir, artinya dia tidak merespon talqin. Makasih. Oh, bagus sekali. Tuh, Pak, ini mah bukan nanya. Udah menyimpulkan. Benar. Tinggal disimpulkan. Ketika ditalkin, ingat warisan. Oh, masih seger itu mah. Masih seger. Ya, tuh. Cuma memberikan gambaran. Kita lagi sehat nih. Maka secara teoritis nggak ingat mati. Ya dah. Persentase ingatan terhadap dunia masih 100%. Persentase ingatan kepada akhirat 0%. Dikasih sakit, segala darah dicuci-cuci. Umpamanya cuci darah, kurang lebih begitu. Maka itu udah mulai cara Allah mengingatkan hambanya untuk ingat. Persentasenya berpindah, di sini berkurang, sini bertambah. Nanti pada saat sakarat tentang dunia tinggal 1%. Ke akhirat pikiran udah 99, bisa jadi 0,9%. Boleh lihat fenomena. Ketika sedang sakarat, keluarga kumpul, ditanya, ini siapa? Ini siapa? Apa informasinya? Yang paling dia ingat saat terakhir itu adalah yang paling dicintai saat hidupnya. Itu yang paling terakhir dia ingat. Pokoknya istrinya 4. Pak, mana yang paling dia ingat? Hah? Yang tua apa yang muda? Begitu kurang lebih. Oleh karena itu apa yang Bapak ucapkan, itu yang paling dia ingat. Yang dia ucapkan pasti itu. Orang dia udah nggak tahu, pas diunjukin sertifikat, masih ingat. Karena memang pikiran dunianya itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka disuruh baca Quran, baca Yasin, supaya ingatan yang negatif dalam tanda petik menjadi terhapus. Wallahu a'lam bishawab. Udah, kalau ada yang nanya lagi, saya khawatir sakarat. Ada lagi? Tayyib. Tidur ya. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah yang paling afdol mentalkin jenazah? Apakah yang mentalkin itu boleh juga perempuan, misalnya anak perempuannya atau istrinya? Pertanyaan pertama. Yang kedua Ustaz, waktu jenazah ditalkin itu kadang-kadang berespon mengeluarkan air mata. Nah, itu mohon diterangkan kenapa atau bagaimana Ustaz? Iya, bagus. Maka prinsip dasar ketika kita takziah menjenguk di antara keluarga yang sedang sakarat, satu prinsip umum, berbaik sangka. Ya, betapapun kita tahu dia banyak dosa, umpamanya tetap berbaik sangka.
Tidak ada manusia sejelek apapun kecuali dia punya kebaikan. Itu tuh suruh ingat. Oh, Masya Allah, kalau nggak ada dia ini saya nggak bisa sekolah, umpamanya tuh keluarganya. Maka ketika terlihat nangis, baik sangka, jangan buruk sangka. Ya atau tidak? Subhanallah, mungkin dia menyadari. Tuh, bukan cuma terhadap orang yang sedang kita kunjungi sedang sakarat, tapi terhadap kita. Kalau kita yang sakarat, yang kita ingat adalah Allah Maha Pengampun, kayak apapun besarnya dosa kita, itu yang kita ingat. Jangan diingat dosa. Itulah yang dimaksud dalam hadis Nabi, ana inda dhanni bi abdi. Aku adalah menurut prasangka hambaku terhadapku. Si hamba yang sedang sakarat berbaik sangka kepada Allah. Allah Maha besar ampunannya, tak seberapa kesalahan kita umpamanya dibanding besarnya ampunan dia. Itu dia berbaik sangka. Maka bisa jadi dia sedih, keluar air mata. Siapa yang lebih afdol mentalkinkan? Lihat si jenazah. Kalau dia ayah, orang tua, di antara anak dan istri, istrinya yang paling dipercaya, solehah, apalagi dia hafizah Al-Quran, sering sholat sunat, tuh dia tuh tampil. Tapi di antara anak-anaknya ada juga yang kiai umpamanya, yang soleh, dia juga senang kelihatan dalam kehidupannya, tuh dia yang lebih afdol karena dia senang. Iya, kayak begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini, kalau meninggal di rumah sakit pasien itu secara medik baru dinyatakan 1 atau 2 jam kemudian, tidak langsung dinyatakan meninggal. Ketika saat waktu itu apakah bisa ditalkin, karena secara medik kan belum dinyatakan sebagai mayat ya? Masih dianggap ada. Apakah di saat itu ketika keluarga lupa atau baru datang dari luar kota bisa mentalkinkan di saat secara duniawi memang kita sudah menyatakan meninggal, tapi dokter baru 2 jam kemudian menyatakan meninggal ya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Talqin dalam konteks jenazah pertama lagi sakarat. Pernyataan dokter belum meninggal karena memang lagi sakarat. Jadi proporsional sekali saat itu talqin. Kalau di rumah-rumah sakit Islam memang sudah disediakan. Yang didengar lantunan Al-Quran kok. Dalam rangka mengantarkan. Insya Allah kalau meninggalnya di rumah sakit Islam memang sudah ada tenaga spesialis, ya, laki atau perempuan. Bisa jadi juga dokternya, bisa jadi juga perawatnya. Terus emang bagian dari etika yang harus dimiliki. Yang kedua yaitu ketika sudah meninggal. Ketika sudah meninggal maksudnya saat dimakamkan, selesai dimakamkan. Jangan meninggal saat itu, bukan. Itu mah yang penting diurus adalah 4 yang nanti insya Allah kita sampai. Coba dimandikan. Apalagi yang sebelum diumumkan. Baru kemudian dimandikan, dikafani, terus disolatkan, terus diapain? Dimakamkan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat kita masing-masing saat menghadapi sakaratul maut. Kita sudahi dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.